Shalom adik-adik semua. Ya ahobu, sudah siap ibadah KPA belum nih? Yuk, sebelum ibadah online, adik-adik perlu mempersiapkan diri terlebih dahulu. Siapkan hati dan Alkitab, boleh dibantu sama papa mama. Gunakan pakaian yang sopan dan rapi. Duduklah dengan baik. Tidak sambil bermain, jalan-jalan, atau makan. Memuji Tuhan dengan sukacita dan semangat. Siapkan persembahan dan titipkan pada orang tua untuk dibawa ke gereja. Ini yang paling penting. Dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ikuti ibadah sampai selesai ya, karena di akhir ibadah nanti kita mau meminta berkat Tuhan. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo, halo, kenapa sepi ya? Clearing sama Widya pada kemana? Kalian dari mana sayang? Bosan Kak, di rumah saja. Kak, kapan corona ini selesai? Kakak juga tidak tahu. Yang tahu corona ini selesai hanya Tuhan. Tetapi tugas kita tetap berdoa, berharap, dan bersyukur. Situasi saat ini memaksa kita untuk ada di rumah agar corona yang sedang terjadi bisa segera teratasi. Adik-adik, Clarin dan Widya tidak perlu sedih. Kakak punya cara loh untuk menghilangkan rasa bosannya. Mau tahu nggak? Mau, Kak. Yuk kita ajak teman-teman yang ada di rumah juga. Halo yang ada di rumah. Halo. Yuk kita memuji Tuhan dengan semangat. Bersorak-sorai, bertepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Ibadah di rumah tidak menjadi alasan untuk tidak bersemangat. Karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Yuk, mari berdiri semua. Dan kita bernyanyi di rumah saja. Mari kita bernyanyi dengan penuh semangat ya. Meskipun ada di rumah tidak menjadi halangan. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta.
Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Semua tutup mata dan lipat tangannya. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, sampai saat ini Engkau memberikan kami kesehatan yang baik. Engkau memberikan kami kekuatan, kemampuan, dan Tuhan cukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau beribadah, meskipun Tuhan ibadah kami hanya secara online. Tuhan, berkati kami semua dimanapun kami berada. Engkau terus yang menyertai kami dan melindungi kami. Ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga berakhirnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Pimpin kami Tuhan, dan sertailah kami oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Nah, saat ini Kakak Mika mau ajak bermain. Main apa, Kak? Permainan hari ini adalah tebak gambar siapakah aku? Seru pasti ya, Kak. Pasti. Yuk, perhatikan potongan gambar berikut. Kira-kira siapakah dia? Betul. Kak Victor. Kalau Widya, siapa lagi selanjutnya? Kakak siapa? Widya masih mikir. Kalau Clarin kakak siapa? Enggak tahu. Coba yang di rumah. Oh iya betul. Hebat Kak Mika. Dan yang terakhir siapa ya? Pasti kenal semuanya. Kak Petrus. Semuanya betul. Kakak Mika angkat 2 jempol untuk adik-adik semua. Nah, sekarang karena kalian sudah menjawab pertanyaan atau games hari ini dan melakukannya dengan sangat baik, maka Kakak Mika akan memberikan nilai excellent untuk semuanya. Nah, adik-adik, kita sudah bermain. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil disiapkan persembahannya, kita bernyanyi Bawa Persembahanmu. Dalam rumah Tuhan dengan
persembahan oleh Christian Zega. Halo Christian, silakan berdoa yuk. Hai, shalom kakak-kakak KPA dan teman-teman semua. Yuk kita berdoa persembahan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-berkat-Mu kepada kami. Saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kami mohon Tuhan menerima dan memberkati persembahan-persembahan yang telah kami kumpulkan. Dan juga kami mohon Tuhan memberkati orang-orang yang telah mengumpulkan persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan yuk, yang disampaikan oleh Kakak Melin. Sebelumnya kita bernyanyi Ajarku Mengerti. Adik-adik siapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Shalom adik-adik, Yahowu. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena pada hari ini kembali kita dapat mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah KPA secara online. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan
kebenaran firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita melalui doa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus kami yang maha baik, kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini kami kembali boleh mau mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah KPA secara online. Ya Tuhan, pada saat ini kami mohon Roh Kudus-Mu yang menguasai setiap kami semua, terutama adik-adik KPA, sehingga kami dapat mengerti, dapat tahu apa sebenarnya isi dan pesan firman-Mu pada hari ini. Kami juga berdoa Tuhan, biar semua gangguan, kuasa si iblis, orang-orang yang tidak baik, kiranya jauh dari ketika kami mau mendengarkan firman-Mu sampai pada berakhirnya ibadah kami hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah warga surga. Ayo adik-adik, kita bersama-sama menyebutkan kembali tema kita pada hari ini. 1, 2, 3. Warga surga. Ya, betul adik-adik. Warga surga. Pertama, Kakak Melin mau tanya dulu kepada adik-adik. Sebenarnya, adik-adik, Papa Mama, Kakak Melin, dan kita semua ini warga negara apa ya? Apakah kita warga negara Amerika? Atau warga negara Korea? Apa ya adik-adik? Ya, betul. Adik-adik, Papa Mama, Kakak Melin, dan kita semua adalah warga negara Indonesia. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Apa sih warga negara Indonesia itu, Kak? Adik-adik, dari Kamus Bahasa Indonesia, warga negara Indonesia adalah orang yang diakui oleh peraturan atau undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Jadi, adik-adik, Papa, Mama, Kakak Melin, kita semua adalah sudah diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Lalu, bagaimana Kak dengan tema kita hari ini? Warga negara surga. Adik-adik yang terkasih, sekarang mari kita membuka Alkitab. Kita buka Alkitab dari Perjanjian Baru, dari kitab Efesus pasal 2 ayat 21. Papa Mama, kakak-kakak atau orang tua di rumah, kami mohon untuk membantu adik-adik KPA membuka Alkitab dari kitab Efesus pasal 2 ayat 21. Kepada adik-adik yang sudah dapat ayat firman Tuhannya, katakan amin. Mana ya suaranya? Mana aminnya? Yeay, betul sekali. Sudah pada dapat ya? Amin. Yuk sekarang kita baca bersama-sama. Efesus pasal 2 ayat 21.
1, 2, 3. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Sekali lagi ya adik-adik, Efesus pasal 2 ayat 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Adik-adik yang terkasih, kita kembali kepada tema kita hari ini, warga surga. Secara duniawi, kita semua memang adalah warga negara Indonesia. Tetapi ternyata adik-adik, kita juga punya satu kewarganegaraan lagi, yaitu secara rohani. Secara rohani, kita adalah warga surga atau warga negara surga. Setiap orang percaya yang sudah dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berarti kita sudah diakui, sudah dimeteraikan, dan sudah ditandai sebagai warga negara surga. Nah, adik-adik, sekarang boleh tanya sama papa mama atau yang ada di rumah. Kapan waktu adik-adik dibaptis? Mungkin papa mama masih simpan foto-fotonya. Ayo, adik-adik bisa lihat dan mengenangnya kembali. Adik-adik yang terkasih, menjadi seorang warga negara berarti kita memiliki hak dan kewajiban. Apa sih itu, Kak? Hak dan kewajiban. Hak itu adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Contohnya, hak adik-adik adalah hak mendapatkan pendidikan atau bersekolah. Ada lagi hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua. Ada lagi hak mendapatkan pelayanan kesehatan untuk adik-adik bertumbuh dan berkembang. Dan masih banyak lagi. Pokoknya, hak adalah hal-hal yang harus adik-adik dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Contohnya, adik-adik harus menghormati orang tua. Adik-adik harus menyayangi saudara, keluarga, teman-teman. Ada kewajiban lagi, adik-adik harus menunaikan atau melaksanakan ibadah. Dan masih banyak kewajiban lainnya. Pokoknya, kewajiban adalah semua hal yang berhubungan dengan apa yang harus adik-adik kerjakan. Nah, adik-adik, itu tadi semua adalah contoh hak dan kewajiban warga negara dunia atau sebagai warga negara Indonesia. Lalu, bagaimana dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara surga? Adik-adik, hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia berbeda dengan hak dan kewajiban menjadi warga negara surga. Apa saja sih yang adik-adik dapatkan ketika menjadi warga negara surga? Hak yang adik-adik dapatkan ketika menjadi warga negara surga adalah, ayo siapa yang tahu?
yaitu kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal adalah kehidupan di surga bersama Tuhan Yesus. Adik-adik, ketika kita hidup di surga bersama Tuhan kita Yesus Kristus, di sana tidak ada kesedihan, tidak ada kelaparan, tidak ada sakit. Yang ada hanya sukacita dan damai sejahtera. Wah, Kakak Melin, enak banget dong. Betul adik-adik. Hak kita ketika kita sudah dimeteraikan, sudah ditandai sebagai warga negara surga, memang luar biasa. Kita bisa hidup di surga bersama Tuhan Yesus, di mana di surga tidak ada yang sakit, tidak ada kelaparan, tidak ada kesedihan. Yang ada hanyalah sukacita dan damai sejahtera. Tapi adik-adik, untuk mendapatkan hak yang luar biasa itu, jangan lupa adik-adik punya kewajiban yang harus dilakukan. Apa sih Kak kewajiban sebagai warga negara surga? Kewajiban kita sebagai warga negara surga adalah mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih, mengasihi Tuhan Yesus artinya percaya dengan sungguh-sungguh kepadanya. Kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Maksudnya apa sih Kak? Contoh hal percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi adalah patuh kepada perintah Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang Kakak Melin mau tunjukin satu foto kepada adik-adik semua. Ini fotonya. Nah, adik-adik, foto siapa itu tadi? Siapa? Adik-adik tahu nggak? Iya, betul. Adik-adik KPA BNKP Depok memang pintar-pintar. Foto itu tadi adalah foto presiden kita, Bapak Joko Widodo atau Bapak Jokowi. Sebagai warga negara Indonesia, itu artinya adik-adik harus patuh kepada peraturan Bapak Presiden Jokowi. Begitu juga sebagai warga negara surga. Artinya, adik-adik harus patuh kepada peraturan Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih, peraturan atau perintah Tuhan Yesus kepada kita yang adalah anak-anak Tuhan adalah harus hidup kudus. Apa itu hidup kudus, Kakak Melin? Adik-adik, kudus artinya suci, murni, tidak tercampur dengan yang lain. Adik-adik yang terkasih, hidup kudus berarti hidup kita tidak boleh sama dengan hidup dunia ini. Hidup kita tidak boleh tercampur dengan hidup dunia ini. Contohnya, untuk adik-adik yang sudah sekolah,
ketika ulangan atau ujian online, teman-teman mereka menyontek. Di Google, mereka membuka Google Classroom. Nah, di tab satunya lagi, mereka buka Google untuk mencari jawaban. Nah, adik-adik KPA harus berbeda dari teman-teman. Artinya, adik-adik KPA harus hidup kudus, yaitu tidak boleh menyontek saat ulangan atau ujian. Contohnya lagi, ketika teman-teman di sekolah atau di rumah mengejek atau membuli teman yang lain. Nah, adik-adik KPA juga harus berbeda. Harus hidup kudus. Artinya, adik-adik KPA tidak boleh ikut-ikutan mengejek atau membuli teman. Contoh di rumah. Mungkin adik-adik KPA melihat ada teman-teman adik-adik yang melawan orang tua. Nah, adik-adik KPA juga harus berbeda. Hidup kita harus kudus. Artinya, adik-adik KPA tidak boleh melawan orang tua. Melainkan adik-adik harus patuh terhadap orang tua di rumah. Adik-adik, itu tadi beberapa contoh bagaimana kita bisa hidup kudus sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Jadi, hari ini adik-adik semua sudah tahu bahwa selain kita menjadi warga negara Indonesia, ternyata adik-adik juga warga negara surga. Dan sebagai warga negara surga, adik-adik harus hidup kudus, yaitu hidup yang menyenangkan hati Tuhan Yesus, supaya kehidupan yang sebenarnya adik-adik sudah dapatkan ketika adik-adik dibaptis tidak hilang. Karena ingat, hak sebagai warga negara surga, adik-adik akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Hidup di surga bersama Tuhan Yesus. Adik-adik, saat ini mari kita masuk ke dalam ayat hafalan. Ayat hafalan terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 9a. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9a. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sekali lagi ya adik-adik. 1, 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sedangkan aktivitas pada hari ini adalah membuat mahkota. Karena kalau sudah mendapatkan hidup kekal, kita akan mendapatkan mahkota dari Tuhan Yesus. Seperti ini gambarnya adik-adik. Adik-adik, ayat hafalan dan juga kreativitas dapat dikumpulkan atau dikirimkan ke WhatsApp kakak-kakak KPA. Dan video rekamannya akan ditampilkan di ibadah KPA selanjutnya. Untuk mengakhiri renungan pada hari ini, mari adik-adik kita lipat tangan,
tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami boleh baca dan dengarkan bersama-sama pada hari ini. Di mana kami sangat bersyukur Bapa, ternyata kami semua sudah dimeteraikan dan sudah menjadi warga negara surga. Kami, adik-adik KPA, ternyata akan mendapatkan kehidupan kekal, kehidupan di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Namun ya Bapa, kami berdoa, biarlah adik-adik KPA, Papa, Mama, dan kami semua dapat melakukan kewajiban kami sebagai warga negara surga. Berikanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya semua kami dapat menjadi anak-anak yang hidup kudus, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu buat kita semua. Ayat hafalan diambil dari Markus pasal 10 ayat 14b. Beginilah firman Tuhan. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Terima kasih, dadah. Markus pasal 10 ayat 14b. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Selamat hari Minggu, Rio akan membaca ayat hafalan Markus pasal 10 ayat 14b. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Terima kasih, dadah. Shalom, selamat hari Minggu. Minggu tanggal 30 Mei 2021 ada ayat hafalannya. Ayat hafalannya itu diambil dari Markus pasal 10 ayat 14b. Beginilah bunyinya. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah kakak-kakak KPA, dadah kawan-kawan, sampai jumpa. Halo teman-teman, nama saya Veseo. Ayat hafalan diambil dari Markus pasal 10 ayat 14b. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Terima kasih, selamat hari Minggu. Dadah. Perkenalkan, nama saya Widya akan membacakan ayat hafalan Markus pasal 10 ayat 14b. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Dadah, terima kasih. Markus pasal 10 ayat 14b. Biarkanlah anak-anak datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah mempunyai kerajaan Allah. Markus 10 ayat 14b. Beginilah firman Tuhan. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang itu mempunyai kerajaan surga. Terima kasih.
Tuhan memberkati. Selamat siang kakak sekolah minggu. Sekarang Elena membacakan ayat hafalan yang diambil dari Markus 10 ayat 14b. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati Yakobo. Markus 10 ayat 14b. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Nah, adik-adik yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak Mika ingatkan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah kuat, hebat, dan besar kuasanya dibandingkan dengan yang ada di dunia ini. Yuk, kita bernyanyi kuat, hebat, dan besar. Yuk kita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Adik-adik yang manis, mari kita akan menyelesaikan ibadah kita. Karena itu saya mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dan anugerah-Mu bagi kami, anak-anak sekolah minggu BNKP Jemaat Depok. Jika hari ini kami boleh melakukan ibadah secara online. Terima kasih Tuhan telah memimpin ibadah kami. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan. Biarlah setiap pujian kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang sedang berada di rumah, mengikuti ibadah online pada saat ini, dimanapun mereka berada. Kami mohon Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka, Tuhan memimpin mereka Tuhan. Yang sakit kami mohon kiranya Tuhan yang menyembuhkan, yang mengalami pergumulan-pergumulan Tuhan tolong mereka. Kami berdoa juga untuk adik-adik kami sekolah minggu yang mengikuti pendidikan secara online, baik mulai dari TK, SD, SMP, kami mohon Tuhan tolong mereka, berkati mereka Tuhan, sehingga selama mengikuti pendidikan, mereka boleh mengikuti dengan baik. Berikan daya ingat yang baik, berikan kemampuan yang baik untuk mengikuti pelajaran secara online. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk orang tua mereka. Ya Bapak, Engkau yang memberkati setiap orang tua anak-anak sekolah minggu, Engkau yang memberkati pekerjaan mereka, Engkau yang memberkati keluarga mereka, dan mampukan juga setiap orang tua
untuk membimbing, untuk mendidik anak-anak mereka. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk seluruh pengurus KPA, BNKP Depok. Kiranya Tuhan yang menolong kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu, Tuhan berkati mereka. Berikan mereka kemampuan, berikan mereka kesehatan, sehingga selama melaksanakan ibadah online ini boleh berjalan dengan baik. Urapi mereka Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan berkati juga keluarga mereka, berkati juga pekerjaan mereka, dan apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami mohon di dalam nama Yesus, Engkau yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, seluruh persembahan yang kami kumpulkan, Tuhan Yesus berkati setiap persembahan kami, dikiranya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Engkau yang akan memimpin kami dan menolong kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, sebelum kita pulang, terimalah anugerah Tuhan, dan biarlah kasih karunia Tuhan menyertai-Mu selama 1 minggu ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai Maranatha. Amin. Widya, Clarin, ibadah kita selesai. Adik-adik semua, ibadah boleh selesai. Tapi ada satu nama yang selalu setia menemani kita. Siapa dia? Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyi teman setia. Ayo bersemangat memuji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai dan kita mengakhiri dengan bernyanyi. Terangnya mentari di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hei, ya teman setia. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hei, dia teman setia.
Tuhan Yesus memberkati. Dah.